Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Herisa, mahasiswa PPG Daljab Kimia Angkatan 3 Universitas Riau. Pada hari ini 30 November 2020, saya akan melakukan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG 2020. Dalam pembelajaran daring ini akan digunakan Zoom Meeting dan WA Group. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Ibu. Mudah-mudahan tetap semangat ya di siang ini kita belajar kimia. Di WA Group, Ibu sudah mengirimkan link absen. Sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Ini jaringannya bagaimana? Bagus? Suara Ibu terdengar kan? Dengar, Bu. Dengar ya. Nah itu Salsabila banyak kelompoknya ya. Satu Zoom untuk bersama. Nggak apa-apa. Yang penting ada niat dan semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran supaya belajar kita hari ini menjadi berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, ya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pembelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan slide yang Ibu bagikan berikut. Slide-nya sudah nampak? Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai kesetimbangan kimia, di mana kita tahu pada saat kesetimbangan itu tercapai, bagaimana keadaan konsentrasi produk dan reaktan pada saat kesetimbangan. Seperti apa kemarin? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah terhadap waktu atau tetap. Oke, betul ya. Pada saat kesetimbangan tercapai, konsentrasi reaktan dengan produk itu tidak berubah terhadap waktu atau tetap. Nah, pada saat itu tidak terjadi perubahan secara makroskopis, tetapi secara mikroskopis sebenarnya reaksi tetap berlangsung dua arah dengan laju yang sama. Laju ke arah produk dan laju ke arah reaktan. Jadi reaksinya bolak-balik. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya kesetimbangan ini kita beri suatu gangguan? Kira-kira seperti apa dia kesetimbangan tadi? Kalau kita ganggu. Tidak akan setimbang lagi. Tentu dia tidak akan setimbang lagi. Nah, apa yang akan dilakukan kemudian oleh kesetimbangan yang telah diganggu tadi sehingga dia tidak menjadi setimbang lagi? Nah, kalau kita analogikan dengan diri kita, misalnya kita sedang belajar pada suasana yang terang, sedang belajar. Tiba-tiba mati lampu. Nah, apa yang kamu lakukan? Mencari center. Mencari senter ya, atau mencari lilin. Supaya apa? Supaya kembali terang. Ya, betul, mencari lilin supaya suasana menjadi terang kembali. Nah, ini sama dengan kesetimbangan tadi. Ketika kesetimbangan ini kita berikan suatu gangguan atau suatu aksi, maka kesetimbangan yang terganggu tadi dia akan memberikan suatu reaksi. Untuk apa dia bereaksi? Untuk mengurangi dampak aksi yang kita berikan tadi. Sehingga akan tercapai keadaan kesetimbangan lagi. Seperti halnya ketika mati lampu tadi kita cari senter untuk supaya terang lagi. Gimana cara dia bereaksi? Yaitu dengan pergeseran kesetimbangan. Nah, untuk apa sih belajar pergeseran kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari? Itu banyak manfaatnya, misalnya di industri.
para pelaku industri, misalnya industri pembuatan amonia, ini menggunakan konsep pergeseran kesetimbangan untuk menghasilkan produk yang optimum. Nah, bagaimana perlakuannya? Misalnya suhunya seperti apa, tekanannya seperti apa, sehingga hasil atau produk yang dihasilkan nanti bisa maksimum atau banyak. Jadi kegunaannya ini dalam industri kimia banyaknya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran discovery learning, nanti kamu bisa menentukan arah pergeseran kesetimbangan berdasarkan pengaruh konsentrasi. Nah, kemudian nanti ada pergeseran kesetimbangan berdasarkan pengaruh suhu. Kemudian berikutnya ada pergeseran kesetimbangan berdasarkan pengaruh tekanan dan volume. Dan terakhir, kita bisa menentukan pengaruh pergeseran kesetimbangan terhadap perubahan konsentrasi zat pada reaksi kesetimbangan. Nah, di sini nanti akan dinilai karakter kamu yaitu jujur dan disiplin. Kemudian juga nanti ada keterampilan kamu dalam menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, di sini nanti keterampilan yang akan Ibu nilai adalah berpikir kritis dan komunikatif. Nah, tadi dijelaskan bahwa kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Adapun tahapan pembelajaran yang akan kita lewati hari ini, yang pertama nanti kamu akan mengamati video stimulus tentang pergeseran kesetimbangan. Nanti akan Ibu kirimkan di WA group. Setelah itu nanti harapannya kamu bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada dari video yang diamati tadi dengan mengajukan pertanyaan. Nah, itu terdapat di situ ciri berpikir kritis terhadap video yang diamati. Nah, berikutnya kita akan memahami modul. Di dalamnya ada materi mengenai pergeseran kesetimbangan. Kita pelajari di situ, bisa nanti berdiskusi dengan Ibu. Nanti di dalam kelompok setelah memahami modul, kemudian kita akan mengerjakan LKPD di dalam kelompok, kemudian presentasi hasil LKPD, dan yang terakhir menyimpulkan kegiatan di LKPD. Itulah tahapan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Tentunya Ibu harap dengan tetap semangat belajar ya. Baik, nah sebelum kita melanjutkan pembelajaran masuk ke kegiatan berikutnya, sebelumnya kan Ibu sudah mengirim modul, tentunya Ibu harap kamu sudah mempelajarinya. Nah, silakan kamu kerjakan dulu beberapa soal sebagai pretest atau tes awal kemampuan kamu mengenai pergeseran kesetimbangan. Sejauh mana kemampuan awal yang kamu miliki tentang pergeseran kesetimbangan. Nanti coba kerjakan soal-soal pretest yang Ibu kirimkan di WA group. Nah, setelah pretest tadi, silahkan amati video stimulus tentang pergeseran kesetimbangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Nah, Ananda, sebagaimana kita ketahui bahwa suatu sistem yang berada dalam keadaan setimbang akan cenderung mempertahankan kesetimbangannya tersebut. Sehingga, jika kepada kesetimbangan tadi kita berikan suatu gangguan dari luar atau suatu aksi yang mengakibatkan kesetimbangan tersebut terganggu, maka kesetimbangan tadi akan bereaksi yang gunanya untuk mengurangi dampak aksi yang diberikan tadi. Hal ini sesuai dengan asas Le Chatelier. Nah, bagaimana kesetimbangan bereaksi untuk mengurangi dampak aksi yang diberikan? Yaitu dengan cara melakukan pergeseran kesetimbangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, konsentrasi zat, suhu, kemudian tekanan dan volume. Kita lihat pengaruh konsentrasi zat terhadap pergeseran kesetimbangan. Perhatikan reaksi kesetimbangan FeSCN2+ menghasilkan Fe3+ ditambah SCN-. FeSCN2+-nya berwarna merah, Fe3+ kuning pucat, SCN-nya tak berwarna. Ini
ini dia warna dalam keadaan setimbang. Nah, apa yang terjadi jika kepada kesetimbangan ini kita berikan beberapa perlakuan? Yang pertama, kita tambahkan NaSCN. Ternyata warnanya menjadi merah. Yang kedua, kita tambahkan FeNO3 3 kali. Ternyata warnanya juga menjadi merah. Terakhir, kita tambahkan H2C2O4. Ternyata warnanya menjadi kuning. Nah, kira-kira apa yang mengakibatkan terjadinya perubahan warna setelah kita berikan beberapa perlakuan kepada kesetimbangan? Yang kedua, kita lihat pengaruh suhu. Perhatikan reaksi kesetimbangan 2NO2 menghasilkan N2O4, di mana delta H-nya adalah negatif 58,8 kJ. NO2 coklat kemerahan, N2O4 tak berwarna. Nah, ini dia warna dalam keadaan setimbang. Apa yang terjadi kepada kesetimbangan jika kita berikan beberapa perlakuan suhu? Yang pertama, ketika suhu dinaikkan, ternyata terjadi perubahan warna menjadi coklat kemerahan yang lebih pekat. Berbeda ketika suhu diturunkan, ternyata warna coklat kemerahannya tadi menjadi memudar. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan terjadi perubahan warna ketika suhu dinaikkan ataupun suhu diturunkan tersebut? Terakhir, kita lihat pengaruh tekanan dan volume. Perhatikan reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, ketika tekanannya diperbesar, berarti volumenya kita perkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah NH3. Sebaliknya, ketika tekanannya diperkecil, volumenya diperbesar, ternyata kesetimbangan bergeser ke arah N2 dan H2. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, berikutnya, coba Ananda identifikasi permasalahan yang muncul di pemikiran terkait video yang telah diamati tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restianda Anitya, perwakilan dari kelompok 2. Berdasarkan video stimulus yang Ibu kirimkan tadi, kami ingin bertanya, kenapa bisa terjadi perubahan warna pada saat ditambahkan zat tertentu pada kesetimbangan FeSCN2 plus menghasilkan Fe3 plus ditambah SCN min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Baiklah, saya akan bertanya bagaimana ya Bu pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Kenapa pada saat setimbang jika suhunya dinaikkan atau diturunkan kok bisa ada perubahannya ya Bu? Nah, baik, itu tadi beberapa pertanyaan yang muncul dari teman kamu setelah mengamati video stimulus tadi. Nah, sudah bagus ya, berarti sudah bisa berpikir kritis tentang apa yang diamati. Nah, berikutnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pemikiran kamu terkait video yang sudah diamati tadi, nah silakan kita pahami kembali modul yang sudah Ibu kirim di WA Group. Sebelumnya juga sudah Ibu kirimkan modul ini ya. Dalam modul tersebut ada penjelasan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah,
Nah, silakan dipahami ya. Di dalamnya juga ada link video pembelajaran bisa kamu klik mengenai materi ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ada konsentrasi zat, kemudian nanti ada suhu, kemudian ada yang terakhir tekanan dan volume. Kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap pergeseran kesetimbangan sesuai dengan azas Le Chatelier. Baik, berikutnya silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas LKPD yang Ibu kirimkan. Silakan berdiskusi ya di dalam kelompoknya menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Oke, nomor 1 dengan nomor 2 sudah benar ya Puja, sudah bagus, penjelasannya pun sudah rinci, mantap itu. Dwi Fani juga sudah bagus, sudah mulai paham sepertinya ya. Oke, setelah tadi berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing tentang LKPD, Ibu lihat juga sudah mulai bagus ya pengerjaan LKPD-nya. Nah, selanjutnya untuk presentasi hasil diskusi tentang LKPD-nya kita bergabung di Zoom lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Zoom yang kedua ya. Kita presentasi hasil diskusi kelompoknya. Sambil menunggu yang lain, sepertinya masih belum jaringannya mungkin ya. Mungkin kita share dulu. Tadi jawabannya sudah dikirim oleh kelompok 1 dengan kelompok 2. Siap-siap ya untuk presentasi. Sudah terlihat apa belum? Sudah, Bu. Sudah ya, silahkan. Yang presentasi tadi siapa? Dari kelompok berapa tadi? Kelompok Puja ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Permatanur, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pertanyaan nomor 1 dan 2 yang telah tersedia di LKPD pembelajaran kita hari ini. Soal pertama, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. PCl5 gas menghasilkan PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Nah, tugas kita di sini, tentukan arah pergeseran kesetimbangan jika A. Gas Cl2 ditambahkan ke dalam sistem. B. PCl3 dipindahkan dari sistem. Nah, jika gas Cl2 ditambahkan ke dalam sistem, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Mengapa demikian? Hal ini karena sesuai dengan asas Le Chatelier, yaitu jika pada kesetimbangan konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah yang berlawanan dengan zat yang konsentrasinya diperbesar tadi. Untuk PCl3, jika dipindahkan dari sistem, maka arah pergeserannya akan bergeser ke arah kanan. Hal ini juga sesuai dengan asas Le Chatelier, yaitu jika pada kesetimbangan konsentrasi zat diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya diperkecil tadi. Ya, itu jawaban nomor 1 ya. Nah, kira-kira ada tanggapan dari kelompok lain? Ini mengenai pengaruh konsentrasi zat terhadap pergeseran kesetimbangan. Ada di situ konsentrasinya diperbesar dan ada yang diperkecil. Nah, Ibu rasa ini tidak ada masalah ya. Kita lanjut ke yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. H2 gas ditambah I2 gas menghasilkan 2HI gas
Delta H sama dengan plus 52 kJ per mol. Tugas kita di sini, tentukan pergeseran kesetimbangan jika suhunya diturunkan. Nah, pada reaksi kesetimbangan tersebut, reaksi ke arah produk atau ke arah kanan, lebih tepatnya ke arah HI, merupakan reaksi endotherm. Sedangkan ke arah reaktan atau ke arah kiri, lebih tepatnya H2 dan I2, itu merupakan reaksi exotherm. Nah, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang melepas kalor atau exotherm. Artinya, reaksi tersebut akan bergeser ke arah kiri. Yang nomor 2, reaksinya di situ. H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI, delta H-nya atau perubahan entalpinya di situ positif. 52 kilojoule, tidak pakai per mol. Ada tanggapan? Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjut kepada nomor 3. Nomor 3 tadi siapa yang mau presentasi? Dwi Fani tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan jawaban nomor 3 dan 4. Ya. Soal nomor 3 adalah perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 4HCl ditambah O2 menghasilkan 2H2O ditambah 2Cl2. Tentukan pergeseran kesetimbangan jika tekanan diturunkan. Jawabannya, pada reaksi kesetimbangan tersebut, tampak bahwa jumlah mol gas atau koefisien di sebelah kiri 4 tambah 1 sama dengan 5. Sedangkan jumlah mol gas atau koefisien di sebelah kanan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jika tekanan diturunkan atau volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol gas atau koefisien yang lebih besar. Artinya, kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Jadi di sini pengaruh tekanan dengan volumenya. Nah ingat sudah ada di modul bahwa tekanan dengan volume itu berpengaruh terhadap kesetimbangan berfase gas. Nah jadi berdasarkan kegiatan yang kita lakukan di LKPD tadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata kesetimbangan itu akan cenderung mempertahankan keadaan setimbangnya. Jadi kalau diberikan suatu aksi, dia akan bereaksi. Gimana caranya? Yaitu dengan cara dia bergeser. Bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri. Nah, tergantung pengaruhnya. Di situ ada konsentrasi zat, suhu, kemudian tekanan dengan volume. Nah, kalau seperti yang nomor 1 tadi, kalau ini berarti konsentrasi, jika konsentrasi suatu zat itu diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah yang berlawanan. Misalnya nih, Cl2-nya nih ditambah, berarti Cl2-nya numpuk di situ. Berarti kan terganggu kesetimbangannya. Supaya dia kembali setimbang lagi, bergeser itu supaya dia kembali setimbang lagi. Supaya kembali setimbang lagi gimana? Maka dia harus bergeser ke arah kiri. Supaya kembali setimbang. Sebaliknya, PCl3-nya dipindahkan, berarti PCl3-nya diambil, dikurangi, diperkecil. Berarti kurang nih bagian sini. Nah, supaya dia kembali setimbang lagi gimana? Maka dia harus bergeser ke arah kanan. Nah, itu pengaruh konsentrasi. Berikutnya kita lihat pengaruh suhu. Nah, pengaruh suhu berarti berhubungan dengan reaksi ekso dan endo. Kalau delta H-nya positif, berarti itu ke arah produk berarti endo. Kalau ke arah produk endo, berarti ke arah reaktannya ekso. Nah, sebaliknya kalau nanti delta H-nya negatif, berarti itu ekso, melepas. Berarti ke arah produknya ekso, ke arah reaktannya endo. Jadi dia berkebalikan. Nah, gimana kalau suhu diturunkan atau dinaikkan? Nah, kalau suhu diturunkan, kalau suhunya diturunkan, tentu dia akan mencari arah yang melepaskan kalor atau menghasilkan kalor. Dicarilah yaitu arah ekso yang melepaskan kalor. Berarti dalam hal ini dia bergeser ke kiri.
Kalau suhunya dinaikkan misalnya, kalau suhunya dinaikkan berarti suhunya berlebih tuh. Gimana caranya? Dia mencari arah yang memerlukan kalor atau menyerap kalor. Berarti dia akan bergeser ke arah endo. Kita lihat dalam hal ini berarti bergeser ke arah kanan. Nah, jadi tuh pakai logika supaya dia kembali setimbang. Berikutnya, pengaruh tekanan dengan volume. Nah, ini tekanan dengan volume ini pada fase gas. Pada fase gas ya. Tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Kalau tekanan diperbesar, berarti volume diperkecil. Sebaliknya, tekanan diperkecil, berarti volume diperbesar. Nah, kalau tekanannya diperbesar, berarti volumenya kita perkecil, maka dia akan bereaksi seperti apa? Bergeser ke arah yang jumlah mol gas atau koefisiennya yang kecil. Nah, kita lihat di sini. Ini koefisien di sebelah kiri itu jumlahnya ada 5, 4 ditambah 1, 5. Sedangkan di sebelah kanan itu ada 4, 2 ditambah 2, 4. Jadi kalau tekanannya diturunkan di sini, berarti volumenya diperbesar, dia akan bergeser ke arah yang jumlah mol gas atau koefisiennya yang besar. Dalam hal ini berarti sebelah kiri. Nah, itu dia pengaruhnya tekanan dengan volume. Nah, kemudian karena terjadinya pergeseran kesetimbangan tadi ternyata berpengaruh terhadap konsentrasi zat yang berada dalam reaksi kesetimbangan. Seperti soal yang nomor 4 tadi, reaksinya CaCO3 solid menghasilkan CaO solid ditambah CO2 gas. Nah, bagaimana pengaruh terhadap konsentrasi CO2 jika volumenya di situ ditingkatkan atau diperbesar? Nah, ternyata seperti jawaban tadi oleh Dwi Fani tadi, ketika volumenya diperbesar berarti tekanannya diperkecil, maka dia bergeser ke arah jumlah mol gas atau koefisiennya yang lebih besar. Dalam hal ini yaitu di sebelah kanan. Koefisiennya 1, kita perhatikan yang gasnya. Nah, karena dia bergeser ke arah kanan, maka konsentrasi CO2-nya akan bertambah. Terakhir, kita simpulkan lagi mengenai materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pergeseran kesetimbangan. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sistem yang berada dalam keadaan setimbang itu dia akan cenderung mempertahankan kesetimbangannya. Sehingga kalau diberi aksi atau gangguan yang mengakibatkan kesetimbangan tadi terganggu, maka kesetimbangan itu akan memberikan reaksi. Reaksi untuk apa? Untuk mengurangi dampak aksi yang diberikan tadi. Nah, gimana? Ini sesuai dengan azas Le Chatelier ya. Bagaimana cara kesetimbangan itu bereaksi? Yaitu dengan yang namanya pergeseran kesetimbangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ada konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Apa masih ingat bagaimana konsentrasi tadi mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Ini pengaruh konsentrasi itu reaksi FeSCN2+ menghasilkan Fe3+ tambah SCN-. Nah, ini warna awalnya pada saat setimbang, kemudian diberi perlakuan ditambah NaSCN, dia menghasilkan warna merah. Kenapa? Lihat di sini, berarti SCN-nya, berarti SCN-nya ini dia akan bertambah. Kalau ini bertambah, supaya kembali setimbang lagi, harus bergeser ke arah kiri. Bergeser ke arah kiri, makanya warnanya menjadi merah. Kalau misalnya ditambahkan dengan FeNO3 3 kali, berarti di sini Fe3+. Fe3+-nya ditambah nih. Berarti ini banyak. Supaya seimbang lagi, bergeser juga ke arah kiri. Maka dia warnanya juga merah. Terakhir, kalau ditambahkan H2C2O4, berarti ini C2O4 2-nya di sini pengaruh. C2O4 2- ini dia akan mengambil Fe3+. Berarti Fe3+ ini diambilnya, berarti dikurangi. Berarti ini menjadi berkurang dia di sini. Supaya seimbang, maka dia harus bergeser ke arah kanan. Maka warnanya menjadi kuning. Nah, itulah penyebab terjadinya perubahan warna dengan diberi perlakuan tertentu. Berarti berhubungan dengan konsentrasi. Sesuai dengan asas Le Chatelier.
Jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah yang berlawanan dengan zat yang diperbesar tadi. Kalau diperkecil, berarti bergeser ke arah yang diperkecil tadi. Kemudian suhu. Suhu berhubungan dengan exo dengan endo. Kalau dia negatif, exo apa endo tadi? Exo ya, exo. Berarti ke arah produk exo, melepas ke arah reaktan endo, menyerap. Nah, pada saat kesetimbangan warnanya seperti ini nih, coklat kemerahan lah ya. Kemudian jika suhunya dinaikkan, warnanya menjadi lebih pekat, coklat kemerahan. Kenapa? Ketika suhu dinaikkan, kalau suhu dinaikkan bergesernya ke arah exo apa ke arah endo tadi? Ke arah yang melepas apa ke arah yang menyerap? Endo, Bu. Endo ya, ke arah yang menyerap. Suhunya berlebih. Berarti dia mencari yang menyerap, yaitu endo. Endo berarti dia bergeser ke arah NO2. Kan NO2 endo tadi. Maka warnanya coklat kemerahan. Kalau suhunya diturunkan, ternyata warnanya lebih memudar. Kenapa? Kalau suhu diturunkan berarti bergeser ke arah exo yang melepaskan kalor, berarti ke arah N2O4 tak berwarna tadi, maka warnanya menjadi memudar. Nah, itu dia pengaruh suhu. Terakhir, tekanan dengan volume nih. Tekanan dengan volume ini berhubungan dengan fasa gas. Ketika tekanan diperbesar, berarti volume diperkecil, ternyata kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah mol atau koefisien gasnya yang kecil. Nah, yang kecil. Sebaliknya, kalau tekanannya diperkecil, volumenya diperbesar, ternyata bergeser ke arah yang jumlah mol gas atau koefisiennya yang besar. Nah, itu dia pengaruh tekanan dengan volume. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, gimana tentang pembelajaran kita hari ini. Kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan, Bu. Melalui video stimulus itu merangsang rasa ingin tahu kami tentang pergeseran kesetimbangan. So, dari media pembelajaran yang ada di modul menambah pemahaman kami terhadap materi pelajaran karena penjelasan dari Ibu. Oke, berarti cukup menarik ya dengan adanya walaupun kita daring memang terbatas ya, tetapi dengan adanya media video tadi itu cukup membantu karena di situ ada penjelasan. Oke. Nah, untuk materi berikutnya silahkan kamu baca mengenai kesetimbangan industri. Nah, itu aplikasi dari pergeseran kesetimbangan ini. Di industri itu banyak dimanfaatkan, di mana supaya menghasilkan produk yang banyak, suhunya seperti apa kira-kira. Kemudian tekanannya diapakan, itu di industri aplikasinya. Nah, terakhir di WA sudah Ibu kirimkan beberapa soal evaluasi untuk mengukur bagaimana tadi kan sudah pretest tadi di awal ya. Nah, sekarang kita lihat peningkatannya setelah kita belajar gimana peningkatannya. Jadi, itu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu kerjakan nanti evaluasi berupa kuis yang linknya Ibu kirimkan di WA. Nah, itu sekian. Terima kasih atas partisipasi. Sudah sudah beberapa orang yang aktif. Itu Ibu nilai ya. Ini ada lembar penilaiannya. Itu Ibu nilai di situ. Sekian, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.